Pura Delta Lestari, Demas. Ya, akhir-akhir ini ada sentimen yang kurang bagus dari saham Demas berkaitan dengan absennya Demas membagikan dividen final tahun 2023 dan membuat, kalau kita bisa lihat di sini, pergerakan harga saham Demas itu sempat turun ya, cukup dalam. Padahal kalau kita lihat pergerakannya sebenarnya ya boleh dibilang cukup stabil lah di kurang lebih 1 tahun terakhir ini. Bahkan kalau kita lihat untuk 3 tahun pun ya memang sempat turun ya, sempat turun, namun bisa Anda lihat ini cukup stabil dari sejak tahun 2022 pertengahan ya, jadi kurang lebih 2 tahun cukup stabil. Namun akhirnya setelah tidak membagikan dividen final tahun 2023, Demas koreksi cukup dalam. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, namanya perusahaan yang bagus, sekalipun dia koreksi cukup dalam, itu tetap akan dicari oleh investor. Dan bisa Anda lihat di sini, akhirnya Demas kembali hari ini naik cukup tinggi. Untuk perusahaan seperti Demas yang pergerakannya terbilang stabil di dalam untuk harga sahamnya, ya tentu dengan kenaikan hari ini yang mencapai 7,48% atau di kisaran 7%-an, maka ini suatu peningkatan yang cukup tinggi. Ya, saya sendiri sempat masuk di harga-harga bawah dan ya cukup senanglah dengan hal ini, bisa dapat perusahaan yang rutin membagikan dividen di harga bawah, dan hari ini ya naik cukup tinggi, ya lumayan lah dibanding dengan saham-saham yang mungkin tidak jelas ya. Dengan saham-saham seperti ini tentunya ini akan aman ya. Mungkin ada yang bilang, tapi kan kenyataannya dia tidak bagi dividen. Tidak bagi dividen juga Anda bisa lihat dulu, Anda bisa pelajari dulu dia tidak bagi dividen karena apa. Karena saya sih justru kenapa saya masuk, karena saya percaya bahwa dia membagikan dividen itu bukan karena dia sudah tidak ingin membagikan dividen, tetapi karena ingin melakukan pengembangan ya. Daripada Anda membeli perusahaan yang membagikan dividen cukup besar tetapi akhirnya dia tidak berkembang. Nah tentu setelah beberapa tahun dia rutin membagikan dividen, kalau kita lihat dari historis pembagian dividen dari Demas ini, bisa Anda lihat ya, dia selalu rutin 2023, 2022 2 kali, 2023 2 kali, 2021 2 kali, 2020 pun di saat COVID dia masih tetap 2 kali membagikan dividen, dan 2019 2 kali, 2018 dia yang hanya sekali ya, 2017 dia 2 kali, 2016 juga dia 2 kali, 2016 1 kali, dan 2015 1 kali. Jadi memang ada di tahun-tahun tertentu untuk Demas ini membagikan dividen hanya 1 kali dalam 1 tahun. Tapi kalau kita melihat dari dividen per share yang dibagikan juga, ini bukan suatu hal yang kecil. Ketika kemarin di bulan Desember dia membagikan dividen itu Rp12 di bulan Desember kemarin, saat harga, kita lihat di sini ya, untuk harga ya di kisaran tanggal berapa dia bagi dividen kemarin ya. Oke, kita lihat di tanggal 8 Desember ya kumdatnya, dan kita lihat di sini tanggal 8 Desember. Oh ya, di sini ya sampai di 175. Nah, 175 itu sudah di kumdatnya. Nah, kalaupun beli di 167 ini kan dengan dividen yang dibagikan 12. Oke, kita hitung Rp12 bagi dengan 165. Ya, bisa Anda lihat masih ada 7% ya, masih dapat 7%. Itu untuk 1 tahun suatu hal yang luar biasa. BRI saja jika pun membeli di harga mendekati kumdatnya tidak seperti itu, karena BRI kemarin di harga mendekati kumdat di kisaran harga 6.000 untuk BBRI dengan dividen per share-nya hanya 316, kemudian dibahagi di kisaran 6.100, saya lihat cuma di kisaran 5%. Jadi kemarin itu
untuk Delta Mas ini terlalu dibesar-besarkan, ya, terlalu dibesar-besarkan sehingga membuat ya banyak juga panic sell, membuat kecewa tanpa melakukan analisa. Seharusnya analisa dulu, dia tidak bagi dividen ini apa karena memang perusahaannya sudah jelek, atau dia tidak bagi dividen karena ada untuk penguatan usahanya. Nah, dengan land bank dari Demas yang terus berkurang, ya tentunya dengan tidak dibagikan dividen itu akan dialokasikan untuk menambah land bank dari Demas ini, sehingga dalam pengelolaannya ke depan dia akan makin bagus, ya, sehingga juga untuk para investornya tentu akan kembali mendapatkan hasil di tahun-tahun selanjutnya. Jadi memandang suatu perusahaan itu jangan hanya dari satu sudut saja, jangan hanya karena dia tidak bagi dividen setelah dia rutin bagi dividen cukup panjang 2 kali setahun, kemudian dia hanya bagi dividen 1 kali dalam setahun, dia kemudian kita langsung abaikan. Nah, kita berharap saja di bulan Desember ini dia akan membagikan, ya, kita berharap dia akan membagikan dividen di bulan Desember ini untuk dividen interim tahun 2024. Coba kita lihat kira-kira potensi dividen yang akan kita dapatkan itu berapa, ya. Dari EPS-nya terpantau di sini, jika kinerjanya cukup stabil, EPS-nya stabil sepanjang 2024 ini, justru EPS-nya itu akan meningkat. Nah, jadi EPS yang meningkat ini dengan samakan aja dengan tahun sebelumnya, dia bagikan 12, ya. Sekalipun EPS-nya meningkatkan ini dari 25 ke 30, ini meningkat kisaran 20%, ya, peningkatannya. Ya, kalau dia bagikan 12, ya, atau sampai 13. Oke, coba kita hitung kalau dia bagi 12, dividen per share-nya di bulan Desember nanti dengan harga terakhir ini di kisaran 157. Nah, potensi yang akan kita dapatkan itu 7% hanya dari dividennya. Hanya dari dividennya di bulan 12 ini kita sudah dapatkan 7%. Apalagi kalau kemudian ya secara harganya dia kembali mengalami peningkatan, jika ditunjang dengan kinerja Q2 yang kalau dia membaik, ya, lebih tinggi dari Q1, nah tentu ini harga saham dari Pura Delta Lestari ini akan semakin tinggi. Dan ya, Anda yang sudah kena prank dulu dengan fear yang ditebarkan oleh orang-orang yang sebenarnya berniat untuk serok di harga bawah, ya Anda akan ketinggalan. Tapi bagi Anda yang justru melihat penurunan harga Demas ini sebagai suatu peluang, ya congratulations, Anda dapat di harga bawah. Kecuali memang kinerjanya memburuk, baru dia akan kembali lagi ke harga terendahnya ini di kisaran 146, bahkan sempat turun di 143 kah, 42 sebelum dia tutup di 146 pada perdagangan hari, ya, di kisaran hari Rabu, ya, hari Rabu dia sempat turun di harga 146. Dan sekali lagi ya, tentu jika pun memang kinerja yang buruk, baru dia ada kemungkinan dia turun. Tapi selama kinerjanya stabil, ya tentu Demas ini tidak akan segampang itu untuk dia turun lagi. Nah, dengan ditahannya suku bunga, ini juga menjadi tren positif bagi Demas. Dan ya, kita berharap ke depan rupiah menguat, Demas juga dapat tren positif yang ya berharaplah dia naik ketika di Desember nanti. Kita berharap ya setidaknya dia bisa kembali ya di kisaran 165 ataupun mungkin bisa sampai di 170-an. Ya, itu akan jauh lebih bagus. Dan apalagi untuk Anda penggemar dividen, ya tentu mau dia naik berapa, sama Demas ini masih membagikan dividen, ya itu akan menjadi kenikmatan bagi Anda, para penikmat dividen, para penikmat uang segar, para penikmat hasil kerja dari emiten yang sahamnya Anda pilih. Ya, itu yang menjadi keunggulan bagi Anda, dividen investor yang seringkali justru dianggap tidak terlalu menarik. Tetapi dengan tidak menariknya pola dividen investing justru mendatangkan hasil yang lebih tenang, ya, hasil yang menenangkan. Harga turun jadi kesempatan untuk serok, karena rata-rata kan orang yang menggunakan dividen investing itu selalu memilih perusahaan yang bagus, ya kan?
orang yang menggunakan metode dividen investing pastilah selalu memilih perusahaan yang bagus, sehingga kalaupun dia koreksi cukup dalam, malah jadi kesempatan untuk serok. Sedangkan kalau mereka yang tidak menggunakan metode dividen investing, ya justru ketika harga turun tuh menjadi suatu hal yang menakutkan. Nah, ini yang menjadi suatu pembeda bagi orang yang menggunakan dividen investing. Jadi selamat bagi Anda yang tidak kena prank dengan keputusan dari manajemen yang tidak membagikan dividen. Kemudian ada oknum-oknum tertentu yang mulai ngeprank dengan tidak membagikan dividen untuk Demas ini. Ya, Anda pasti yang sudah serok di harga bawah, sekarang ya senyum-senyumlah untuk nanti di bulan Desember juga akan terima dividen yield. Jika diambil dari harga terakhir ini, Anda akan mendapatkan di kisaran 7,6% dividennya. Oke, tetap semangat berinvestasi. Salam IHSG Investor, harus selalu gembira.